Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La khala wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Puji syukur hadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kekuatan, kesempatan, dan lain sebagainya. Dan itu patut kita syukuri, karena di tengah kondisi bumi yang saat ini sedang dilanda wabah COVID-19, maka kita masih diberikan kesehatan. Ini adalah suatu hal yang luar biasa, anak-anakku semuanya. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan pengikut beliau. Dan mudah-mudahan kita semua nanti termasuk umatnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Baik anak-anakku yang saya cintai dan yang saya banggakan, yang pertama, agar pembelajaran kita pada pagi hari ini berjalan lancar, marilah kita berdoa membaca surat Al-Fatihah. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan bacaan Al-Fatihah tadi dapat memperlancar kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Baiklah anak-anakku yang saya cintai, ini saya melihat di grup WA bahwa hari ini ada yang izin 2 anak, yaitu Putri atas nama Vita dan Ulfa, kemudian yang putra itu 1, Rizky, ya itu untuk absennya. Jadi ada 3 anak yang tidak masuk. Mungkin ada sesuatu yang membuatnya tidak masuk. Oke, sebelum kita memasuki pembelajaran, ada sedikit kita mereview pembelajarannya kemarin, apa? Yaitu haji ya. Ya, betul sekali, haji. Nah, di dalam haji itu ada suatu ibadah yang dianjurkan ataupun merupakan suatu rangkaian yang di dalamnya ataupun termasuk di haji itu ada sesuatu ibadah. Apakah itu? Yaitu adanya berkurban. Di sana juga ada berkurban ketika haji, dan begitu juga ketika kita di rumah ataupun di lingkungan kita masing-masing itu adalah ada ibadah kurban. Nah, sebenarnya apa sih yang menjadi hikmah ataupun kenapa kita itu dianjurkan untuk berkorban? Nah, di situ perlu saya tekankan ataupun Bapak Guru berikan kepada anak-anakku bahwa di dalam haji itu kita akan mampu meningkatkan rasa kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita akan menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama, terhadap lingkungan, terhadap fakir miskin dan lain sebagainya. Maka disitulah kenapa ibadah kurban ini merupakan suatu hal yang sangat luar biasa, yang salah satunya sudah Bapak sebutkan tadi. Jadi jangan sampai kita itu mengabaikan ataupun meremehkannya. Oke, kita langsung ke pembelajarannya. Jadi yang perlu kita bahas pada pagi hari ini itu ada pengertian, ada dalil dan hukum, kemudian ada sejarah, ada ketentuan hewan
dan juga ada hal-hal yang disunatkan serta tata cara dan hikmahnya. Nah, yang pertama kita akan masuk pembahasan mengenai pengertian. Anak-anakku yang saya cintai, bahwa kurban itu berasal dari bahasa Arab, yaitu qoriba yakribu kurbanan, yang artinya dekat. Tadi sudah saya singgung bahwa kenapa kita dianjurkan untuk melakukan kurban, karena kita akan meningkatkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disitulah diambil dari bahasa Arab qoriba yakribu kurbanan, dekat. Sedangkan secara istilah itu bisa kita ambil yaitu sesuatu yang dilakukan oleh umat muslim khususnya untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui penyembelihan hewan ternak. Jadi seperti itu dari segi bahasa dan juga terminologi. Oke, dari pengertian mungkin dari anak-anak ada yang ingin ditanyakan? Ya, kalau tidak ada kami lanjut ya. Oke, yang selanjutnya yaitu dalil dan hukumnya. Nah, di dalam dalil dan hukumnya mungkin anak-anakku sudah sering ataupun selalu dengar ataupun selalu melafadzkan kalimat-kalimat yang menjadi dasar ataupun dalil dari kurban itu sendiri. Apa itu? Yaitu Quran surat Al-Kautsar ayat 2 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Fasholli lirabbika wanhar, yang artinya maka dirikanlah sholat dan berkurbanlah. Jadi seperti itu ya mengenai dalil. Dan yang selanjutnya yaitu hukumnya. Jadi karena kurban ini sesuatu yang bisa hanya orang-orang yang mampu, maka disitulah hukumnya. Ketika orang itu mampu ataupun keluarga dalam lingkungan itu mampu untuk melakukan kurban, maka ia dianjurkan untuk melakukan ibadah kurban. Sedangkan seseorang ataupun keluarga yang tidak mampu ataupun dalam tanda kutip ia masih kekurangan, masih dalam kesehariannya masih kurang dan lain sebagainya, maka ia tidak dianjurkan ataupun tidak disyariatkan untuk melakukan kurban. Oke, mengenai dalil dan hukum ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak, Bapak lanjut ya. Yang selanjutnya yaitu mengenai sejarah. Nah, di sejarah ini mungkin secara singkatnya begini anak-anakku. Jadi pada zaman dahulu, yaitu pada zamannya Nabi Ibrahim bersama anaknya yaitu Nabi Ismail, suatu ketika Nabi Ibrahim itu mimpi 3 kali. Mimpi yang pertama menyembelih anaknya, mimpi yang kedua kok menyembelih anak lagi, yang ketiga kemudian menyembelih anak lagi. Nah, pada saat mimpi yang ketiga inilah ia meyakini bahwa itu adalah suatu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka disitulah Nabi Ibrahim sebagai bentuk ketaatannya terhadap Allah Subhanahu wa taala, ia melakukan apa yang telah diimpikan itu. Lalu suatu ketika ia bertanya kepada Nabi Isa dan menceritakan kejadiannya seperti itu dan seperti itu. Maka Nabi Ismail pun sebagai anak yang berbakti kepada orang tua, ia rela apa yang telah diperintahkan itu untuk dilakukan. Coba bayangkan saja zaman sekarang, misalnya ayahnya mimpi membunuh anaknya, terus anaknya bagaimana responnya? Kan sudah konteksnya mungkin berbeda dengan pada zaman Nabi Ibrahim terlebih dahulu. Oke, lanjut ke Nabi Ibrahim tadi ya. Jadi setelah itu antara Nabi Ibrahim dan Ismail menyepakati, maka keesok harinya ia pergi ke sebuah tempat yang tinggi, mungkin kalau di sini gunung-gunung ataupun lembah-lembah. Ia sudah mempersiapkan seperti yang saya bawa ini. Nah, ini pisaunya ini harus tajam.
Jangan sampai menggunakan pisau yang tidak tajam, nanti bisa menyakiti yang akan disembelih. Ini Nabi Ibrahim sudah membawa pisau, Nabi Ismail sudah berbaring, sudah pokoknya antara kedua nabi ini sudah siap untuk menyembelih. Lalu Allah melarangnya ataupun turun firman-Nya Allah. Kemudian karena bentuk ketaatan antara Nabi Ibrahim dan Ismail itu kepada Allah, Allah merahmatkan kasih sayangnya sehingga Nabi Ismail yang seharusnya disembelih diganti dengan domba, seekor domba. Maka itulah suatu sejarah yang melatar belakangi tentang penyembelihan hewan kurban ataupun asal mula kurban. Oke, dari sejarah mungkin ada yang ingin ditanyakan? Ya, kalau tidak ada, Bapak lanjut ya. Mengenai ketentuan. Nah, di dalam hewan kurban itu harus memiliki ketentuan-ketentuannya. Jangan sampai ketika kita melakukan kurban terus kurbannya itu masih anak kambing. Nah, kan tidak patut ataupun tidak elok. Nah, seperti itu ya. Jadi ada ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan. Seperti ini. Usia hewan. Usia hewan itu harus jazaah. Jazaah itu apa? Setengah tahun. Nah, sedangkan kalau domba itu saniyah. Saniyah itu berusia setahun penuh. Jangan sampai masih bayi atau masih keluar terus ini saya mau berkorban. Nah, itu tidak boleh, tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Oke, yang selanjutnya yaitu kondisi hewan. Nah, di dalam kondisi hewan kita harus memperhatikan juga hewan itu cacat atau tidak. Misalnya kakinya hilang, terus buta, terus apalagi ya, telinganya hilang dan lain sebagainya, maka itu tidak boleh untuk digunakan untuk berkorban. Dan selanjutnya yaitu kepemilikan hewan. Nah, di sini penting, jangan sampai hewan curian kita gunakan untuk berkorban. Itu tidak boleh dan tidak dibenarkan dalam syariat. Nah, jadi seperti itu ya mengenai ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan dalam berkorban ataupun hewan yang akan dikorbankan. Dan yang selanjutnya mengenai yang disunatkan dalam berkorban. Nah, ini saya membawa ini kita ibaratkan sebagai apa ya? Lembu lah atau kambing atau apa. Yang penting ini adalah hewan kurban. Sedangkan ini pesonya ini adalah media nanti sebagai prakteknya ya. Kita kembali ke yang disunatkan. Lah, yang disunatkan ini pisau ini harus tajam. Jangan sampai pisau ini tidak tajam, nanti akan menyakiti hewan yang akan disembelih. Nah, itu merupakan sunnah, dan sunnah itu apabila dikerjakan mendapat pahala, apabila ditinggalkan ia merugi. Seperti itu ya. Dan yang selanjutnya, yang menyembelih itu hendaknya adalah sohibul kurban ataupun orang yang mengorbankan tadi. Nah, ini di masyarakat kita ataupun di lingkungan kita mungkin jarang ya, karena kita memanggil seorang ahli jegal dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya yang disunatkan itu adalah orang yang berkorban itu menyembelih ataupun sohibul kurban. Dan selanjutnya ini hewannya ini dihadapkan ke kiblat. Jangan sampai menghadap ke atas. Nah, pokoknya tidak boleh. Jadi disunatkan untuk menghadap kiblat. Seperti itu ya. Oke. Dari yang disunatkan ini untuk anak-anakku mungkin ada yang ingin ditanyakan. Ya. Yang selanjutnya yaitu tata cara
Untuk tata cara ini sebenarnya hampir sama dengan yang disunatkan, tapi ini merupakan tata caranya. Intinya masih ada kaitannya dengan yang disunatkan. Jadi yang pertama, tata caranya ya, yang pertama didahului dengan bacaan basmalah, mengucap asma Allah. Jangan sampai kita tidak mengucap, karena bisa jadi hewan yang kita sembelih dengan tidak mengucap atas asma Allah itu bisa menjadi haram. Jadi jangan sampai hewan yang kita kurbankan itu tidak menyebut asma Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, membaca sholawat untuk Nabi Muhammad dan melafadzkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Seperti itu ya. Dan yang selanjutnya, ini tadi hewannya dihadapkan ke kiblat, berbaring, lambungnya dibaringkan ke atas, lambungnya sebelah kiri. Tuh, baring. Jadi berbaring seperti ini ya. Nah, yang selanjutnya, setelah siap, maka diiringi dengan bacaan takbir 3 kali, terus tahmid 1 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Seperti itu ya, kurang lebih seperti itu. Yang selanjutnya, tata cara yang selanjutnya, mengucapkan doa, dan yang selanjutnya kita menggunakan pisau yang tajam tadi. Jadi itu merupakan tata cara yang harus diperhatikan ketika melakukan penyembelihan hewan kurban. Yang terakhir yaitu hikmahnya. Setelah kita mempelajari itu semua, dari pengertian, dalil, hukum, sejarah, ketentuan, kemudian hal-hal yang disunatkan, kemudian tata cara, maka ada suatu hikmah yang dapat dipetik ataupun menjadi ibrah dari pelaksanaan kurban. Yang pertama yaitu mengingatkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita ini adalah sebagai hamba, sebagai makhluk Allah yang tidak punya apa-apa, itu semua adalah milik Allah, maka kita harus korbankan agar kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin rasa solidaritas, rasa kasih sayang, rasa kebersamaan terhadap sesama umat manusia itu semakin lebih baik dan lebih baik. Kemudian selanjutnya yaitu mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala, yang tak kalah pentingnya adalah semoga dengan ibadah kurban yang kita lakukan itu menjadi hikmah, yaitu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu tadi yang dapat Bapak Guru sampaikan, yaitu mengenai pengertian, dalil dan hukum, sejarah, ketentuan, hal yang disunatkan, tata cara dan hikmah. Nah, dari sini perlu kita garis bawahi ataupun mungkin kita lupa, maka kita harus ingat terus yang pengertian adalah berasal dari bahasa Arab, qoriba yakribu kurbanan, yang artinya dekat. Sedangkan secara istilah yaitu suatu ibadah yang dilakukan dengan penyembelihan hewan kurban, penyembelihan hewan ternak dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil dan hukumnya, dalilnya ada di Quran surat Al-Kautsar ayat 2, fasholli lirabbika wanhar. Sedangkan hukumnya adalah sesuatu yang dianjurkan bagi orang yang mampu. Ketika orang itu tidak mampu, maka tidak dianjurkan untuk melakukan kurban. Yang sejarahnya mungkin terjadi ketika Nabi Ibrahim dan Ismail. Jadi bermulanya dari sejarahnya itu, kemudian ketentuannya ada usianya berapa, terus kondisinya bagaimana, terus hewan itu milik siapa dan lain sebagainya. Maka itulah termasuk ketentuan. Dan hal yang disunatkan adalah menggunakan pisau yang tajam, menghadapkan kiblat, kemudian yang menyembelih itu adalah sohibul kurban ataupun orang yang berkurban itu sendiri dan lain sebagainya. Kemudian tata caranya
kita mengucapkan basmalah, kemudian sholawat, kemudian ini dibaringkan ke arah kiblat, kemudian membaca takbir 3 kali, tahmid 1 kali dan lain sebagainya. Itu merupakan tata caranya, dan hikmahnya kita semakin dekat dengan Allah, kita semakin cinta terhadap sesama manusia, kita semakin tumbuh rasa kepedulian kita terhadap sesama, kita semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu ya anak-anakku. Oke, untuk PR-nya silahkan anak-anakku menghafalkan dalil dan juga tata caranya, karena pertemuan ke depan kita akan praktek ya, dan juga setoran dalilnya. Seperti itu ya anak-anakku. Oke, satu pesan untuk anak-anakku semuanya sebelum pembelajaran ini kita akhiri. Jadi karena kondisi kita yang seperti ini di tengah pandemi yang kita alami saat ini, oke, untuk lebih fokus tetap stay di rumah, jangan kemana-mana, jaga kebersihan, junjung persaudaraan, terus kasih sayang terhadap sesama, saling tolong menolong, jangan panik dan tetap waspada, jangan beritakan berita yang hoax ataupun berita-berita palsu sehingga memungkinkan banyak pandangan yang negatif ataupun tidak diinginkan oleh masyarakat. Jadi tetap jaga kebersihan, jangan kemana-mana. Insya Allah dengan ikhtiar yang kita lakukan ini nanti akan mendapatkan suatu karunia yang besar, dan wabah yang ada di negara kita ini akan segera diambil ataupun dihilangkan 100% oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, anak-anakku semuanya. Jadi itu tadi pembelajaran pada pagi hari ini. Terus belajar dan terus belajar. Yang selanjutnya yaitu sebelum kita akhiri, kita membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Bapak. Akhiran billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.